tak pikirkanmu. Tak Bisakah adalah lagu yang dibawakan oleh Ariel dan kawan-kawan untuk mengisi soundtrack salah satu film yang dibintangi oleh Julie Estelle, Marshall Chandrawinata, dan Fachri Albar yang berjudul Alexandria. Film yang diproduksi pada tahun 2005 tersebut bercerita tentang persahabatan antara Alex, Bagas, dan Raffi yang akhirnya persahabatan mereka harus terganggu karena adanya cinta segitiga di antara mereka. Namun pemirsa, kali ini Spotlight tidak akan membahas film tersebut, melainkan akan membahas sebuah kota bernama Alexandria yang menyimpan sejuta pesona dan sejarah. Untuk itu, Spotlight sudah merangkumnya dalam Spotlight Club Alexandria berikut ini. Tak bisakah kau menungguku? Jika kita bertanya di mana kota terindah di Timur Tengah yang kaya akan sejarah dan peradaban masa silamnya, tidak berlebihan jika ada yang menjawab Alexandria. Ya, kota terbesar kedua di Mesir ini memang sangat indah dan memiliki sejarah peradaban masa silam yang menjadi catatan tersendiri di dunia. Kota yang memiliki populasi lebih dari 4 juta penduduk ini dan luas 2.679 km persegi ini menjadi saksi masuknya peradaban Islam dan Romawi. Keindahan Alexandria selain bangunan-bangunan kunonya adalah pesisir pantainya yang menghadapi Laut Mediterania. Pasir putih kekuningan membentang hampir sepanjang 32 km yang membatasi kota pantai terpanjang di Mesir ini dengan garis pantai, membuat wisatawan sangat betah tinggal di pantai ini ketika berada di Mesir. Dan pemirsa, pada episode kali ini Spotlight akan membahas lebih jauh mengenai kota Alexandria dalam segmen Spotlight Club berikut ini. Kota Alexandria mulai dirintis pada tahun 323 sebelum Masehi saat daerah tersebut dikuasai Raja asal Makedonia, Alexander Agung, atau sering disebut juga Iskandar Zulkarnain. Karena itulah kawasan ini sering disebut dengan dua nama tersebut, yaitu Alexandria atau Iskandaria. Alexander Agung membangun kota tersebut dengan mendatangkan arsitek dari Yunani, Dinokrates. Karena itulah pengaruh Romawi di Alexandria sangat kental, terlihat dari bangunan-bangunan peninggalannya. Alexander Agung menjadikan Alexandria sebagai pusat dari peradaban Helenistik. Bahkan pada waktu itu, Alexandria menjadi rumah komunitas Yahudi terbesar di dunia. Alexandria dihuni 3 etnis terbesar, yakni Yunani, Mesir, dan Yahudi. Alexander Agung hanya beberapa bulan saja di Alexandria karena harus menyelesaikan misinya menaklukkan beberapa wilayah di dunia dan mewakilkan kekuasaannya di Alexandria pada Cleomenes. Alexandria kemudian menjadi kota terbesar kedua setelah Roma. Penguasaan Alexandria sendiri berlangsung silih berganti hingga akhirnya jatuh ke tangan pasukan Islam di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Dan Alexandria yang selama 1000 tahun menjadi ibu kota Mesir ditinggalkan dan Kairo menjadi pengganti pusat pemerintahan pada 621 Masehi. Di abad-abad berikutnya, Alexandria pernah dikuasai Napoleon Bonaparte dari Prancis pada tahun 1798 hingga 1801. Namun setelah itu Inggris berhasil merebutnya dan menjadi wilayah kekuasaan mereka. Dan pada akhirnya Alexandria menjadi bagian dari negara Mesir yang merdeka di tahun 1922. Membahas Alexandria tidak bisa dilepaskan dengan Ratu Mesir yang sangat terkenal kecantikannya, Cleopatra. Dan kota Alexandria menjadi saksi kisah cinta dan ambisi kekuasaan dari Ratu Mesir ini. Berkuasanya Cleopatra dimulai ketika dia menikahi adik kandung laki-lakinya, Ptolemeus ke-13. Karena Ptolemeus saat itu masih berusia 12 tahun, kekuasaannya dipegang Cleopatra secara utuh. Namun para petinggi Mesir tidak menyukainya. Melalui berbagai konspirasi, Cleopatra akhirnya bisa diturunkan. Cleopatra tidak tinggal diam. Karena pada zaman itu kekuasaan Romawi semakin kuat, Cleopatra mendekati Kaisar Julius dari Romawi. Ambisi Cleopatra berhasil karena Julius Caesar jatuh cinta. Hingga hubungan mereka menghasilkan seorang anak yang dinamai Kaisarion. Sebagai hadiah atas jalinan asmaranya, ketika Ptolemeus ke-13 dikalahkan, Julius Caesar menyerahkan kekuasaan Mesir pada Cleopatra. Untuk menguatkan kekuasaannya, Cleopatra menikahi adik bungsunya Ptolemeus ke-14 dan diangkat sebagai wakilnya. Ketika Julius Caesar meninggal, kekuasaan Romawi jatuh ke tangan Mark Antony. Saat berkuasa, Mark Antony juga terpikat Cleopatra dan lebih banyak menghabiskan waktu di Alexandria. Bahkan sebagai hadiah, Mark Antony memberi gelar Cleopatra Ratu di atas Raja. Tindakan Antony membuat berang petinggi Romawi lalu menyerang Mesir. Antony kalah dan bunuh diri.
Kleopatra yang menyadari kekuasaannya akan berakhir juga ikut bunuh diri dengan cara membiarkan dirinya dipatuk ular kobra berbisa. Akhirnya pada masa tersebut Mesir kembali di bawah kekuasaan Romawi pimpinan Octavianus dan kekuasaan dinasti Ptolemeus di Mesir berakhir. Karena panjangnya perjalanan terbentuknya Alexandria serta pernah beberapa kali pindah kekuasaan, maka banyak sekali peninggalan bersejarah di kota ini, di mana peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut kini menjadi tempat wisata yang sangat diminati wisatawan saat datang ke Alexandria. Tempat bersejarah pertama adalah Benteng Qaitbay yang dibangun pada tahun 1477 Masehi di masa kepemimpinan Sultan Al-Ashraf Al-Nasir Saifuddin Qaitbay dari dinasti Mamluk. Benteng yang berdiri kokoh di tepi laut Mediterania ini membuat wisatawan bisa melihat keindahan laut lepas dari tempat ini. Benteng ini saat didirikan difungsikan untuk menahan serangan yang akan datang ke Mesir. Karena itulah benteng ini dibangun berbentuk lorong panjang dan banyak celah untuk mengintip musuh dengan ornamen berbentuk lubang udara agar bisa melihat lepas ke laut Mediterania. Peninggalan sejarah lainnya adalah Kompleks Istana Montaza. Di kompleks istana yang megah ini terdapat dua istana terkenal, yaitu Istana Salamlek dan Istana Al-Haramlik. Istana Salamlek dibangun pada tahun 1892 oleh Khedive Abbas II, penguasa terakhir dari dinasti Muhammad Ali. Dulunya Istana Salamlek digunakan sebagai penginapan untuk Abbas II dan teman-temannya berburu. Dan di era Republik, Istana Salamlek yang direnovasi oleh Presiden Anwar el-Sadat dijadikan sebagai kediaman resmi Presiden hingga terakhir digunakan oleh Presiden Hosni Mubarak. Dan kini Istana Salamlek menjadi sebuah hotel. Sedangkan Istana Al-Haramlik dibangun oleh Raja Fuad pertama pada tahun 1932 sebagai istana musim panas. Istana ini merupakan perpaduan gaya arsitektur Turki dan Florentina dengan detail-detail pada bangunan yang mengadopsi gaya Renaissance Italia. Kini Istana Al-Haramlik menjadi museum yang menyimpan berbagai benda seni dan sejarah dari keluarga dinasti Muhammad Ali. Selain istana-istana yang megah, di kompleks Istana Montaza ini juga terdapat taman indah yang tertata rapi dengan dihiasi pohon kurma. Selain taman istana yang mengagumkan, bagian dari Taman Al-Montaza seluas 61 hektar ini adalah hutan lindung yang masih alami. Dan jangan lupa, di Alexandria kita juga bisa berwisata religi dengan mendatangi Masjid Abu Al-Abbas Al-Mursi. Masjid yang indah ini didirikan pada 1775 oleh Abu Al-Abbas, keturunan orang kaya dari Mursia, Andalusia. Masjid ini memiliki tinggi 23 meter dengan satu menara di sisi selatan yang ketinggiannya mencapai 73 meter, serta dua pintu masuk di sebelah utara dan timur yang keduanya menghadap alun-alun. Pemirsa, itulah beberapa informasi menarik dari kota penuh sejarah di Mesir bernama Alexandria.